Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Darsal Yaum TV. Oke, hari ini kita akan kembali belajar bersama. Tema kita pada hari ini yaitu tentang fi'lul mudhari', ya, atau kata kerja yang menerangkan waktu yang sedang dilakukan atau yang akan datang, ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang fi'lul madi. Kalau fi'lul madi kata kerja yang telah dilakukan. Nah, sekarang kalau fi'lul mudhari' adalah sedang atau akan dilakukan, ya. Jadi contoh fi'lul mudhari' itu sedang makan atau akan makan gitu. Sedang belajar atau akan belajar, sedang mandi atau akan mandi, sedang bermain atau akan bermain, sedang pergi atau akan pergi, dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau fi'lul madi adalah berarti telah, kalau fi'lul mudhari' yaitu waktu yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, baik. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi perubahan fi'lul mudhari' ya atau fi'lul madi ke fi'lul mudhari' itu banyak sekali polanya, ya. Di sini saya sebutnya pola aja ya, atau rumus lah ya, biar bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab gitu, nggak sulit dengan istilah-istilah asing. Misalnya saya pakai wazan gitu, pakai istilah wazan, teman-teman mungkin ada yang masih bingung wazan itu apa, maka di sini saya akan sebutnya pola saja, pola atau rumus ya. Nah, ada banyak polanya gitu, tapi untuk hari ini saya akan batasi perubahan dari 3 pola saja, yaitu fa'ala menjadi yaf'alu, ya. Ingat, fa'ala ini fi'lul madi ya. Fa'ala menjadi yaf'alu, fi'lul mudhari'nya menjadi yaf'alu, kemudian fa'ala atau fi'lul madinya fi'lul mudhari'nya menjadi yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ala yaf'ulu, ya. Nah, contohnya apa saja? Oke, sebelum ke contoh nih, kita akan lihat perbedaannya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini perbedaannya di mana? Di harokat pada huruf ainnya ya. Kalau ini fa'ala yaf'alu, harokatnya fathah. Kalau ini fa'ala yaf'ilu, harokatnya kasroh. Kalau yang ini fa'ala yaf'ulu, harokatnya dhammah, ya. Nah, contoh dari pola yang pertama nih, fa'ala yaf'alu. Contohnya apa? Ada qara'a yaqra'u. Ya, contoh yang lain ada yang bisa kasih contoh? Banyak ya, di antaranya ada fataha yaftahu, ada dhahaba yazhabu, ada na'asa yan'asu, dan lain sebagainya. Jadi banyak contoh-contoh yang lain. Di sini saya hanya nulis satu dulu ya, qara'a yaqra'u. Baik. Kemudian yang kedua ada jalasa yajlisu. Nah, jalasa yajlisu ini mengikuti pola fa'ala yaf'ilu. Lihatin di harokat di ainu fi'ilnya menjadi harokatnya kasroh. Ya, selain jalasa yajlisu ada apa lagi? Ada banyak ya. Ada doroba yadribu, ada khafaro yaghfiru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pola fa'ala yaf'ulu, ya, yang harokahnya domah. Di sini saya kasih contohnya kanasa yaknusu. Ya, apa tadi? Kanasa yaknusu. Contoh yang lain banyak, ada nasoro yansuru, nadhoro yanzuru, ada tolaba yatlubu gitu ya. Jadi banyak. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih bingung nih, kenapa sih harokatnya kasrohnya ini mesti di ro, nggak di alif aja gitu ya. Kemudian ini juga, kenapa sih ini kenapa sih fatahanya di ro nggak di alif aja gitu. Terus ini juga, misalnya kenapa sih ini kasrohnya di lam nggak di sin aja, atau kenapa sih ini domahnya di nun nggak di sin aja gitu misalnya. Nah, kita akan lihat kembali ke sini ya, ke pola fi'lul madinya. Nah, fi'lul madi ini ada fa, fi'il kan terdiri dari kata fa, ain, lam ya, fi'il, fa, ain, lam. Nah, di sini kita lihat, kita tarik ke bawah. Nah, yang menempati posisi fa adalah qaf. Ya, maka qaf ini namanya fa'u fi'il, ya, fa'u fi'il. Ya, kemudian yang menempati posisi ain kita tarik ke bawah, ini adalah ro. Ya, jadi ro itu adalah ainu fi'al.
Ya, ainu fi'il. Kemudian yang menempati posisi lam itu adalah alif ya. Jadi ini lamu fi'il ya. Jadi fa'ala ini qara'a ya, posisinya sama. Maka ketika dirubah menjadi yaqra'u, kita lihat ini, anggap aja ini huruf dasarnya. Nah, ternyata untuk fi'ilul mudhari itu di depannya ada tambahan huruf ya karena ini untuk dhamir huwa maka ditambah huruf ya. Maka ini juga ditambah huruf ya. Karena ingat, ini tadi rumus ya, atau ini polanya. Nah, yang menempati posisi fa tadi apa? Qaf kan? Lihat, yang menempati posisi fa ini adalah qaf. Maka di sini fa-nya kasroh. Maka ini juga qafnya menjadi kasroh. Kemudian yang menempati posisi ain adalah ro. Ainnya adalah fathah, maka ro-nya juga fathah. Ya, ini yang menempati posisi lam adalah alif. Karena sini lamnya adalah domah, maka alifnya juga domah. Begitu juga ketika pada pola fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala kasroh, fathah, fathah, ini juga fathah, kemudian yaf'ilu, fathah, kita tarik ke bawah, ini juga fathah, fa-nya sukun, ini juga sukun, ya, kemudian ainnya, kita tarik ke bawah, ainnya kasroh, ini juga kasroh, kemudian lamnya domah, sinnya juga domah. Begitu juga yang untuk pola fa'ala yaf'ulu. Ya, fathah, ini juga fathah. Ini ya-nya fathah juga, fa-nya sukun, ini juga fa fi'ilnya, karena fa fi'ilnya adalah kaf nih. Fa fi'ilnya kaf, ini juga fa fi'ilnya kan kaf. Kemudian ainnya domah. Ain fi'ilnya adalah nun, maka nunnya juga domah. Kemudian ininya lamnya domah, ini juga domah, gitu ya. Jadi inilah kata kerja itu mengikuti polanya ya. Pola fa'ala yaf'ulu, contohnya qara'a yaqra'u. Fa'ala yaf'ilu, contohnya jalasa yajlisu. Fa'ala yaf'ulu, contohnya kanasa yaqnusu. Oke. Jadi untuk kali ini kita belajar 3 pola ini. Kita cukupkan pada 3 pola ini dulu ya. Kita akan lihat contoh-contoh fi'ilul madi. Di sini fi'ilul mudhari, di sini ada yaqra'u, ya, artinya membaca. Karena ini fi'ilul mudhari, maka ini artinya sedang membaca atau akan membaca, ya. Yatbahu, sedang memasak atau akan memasak. Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Yaknusu, sedang menyapu atau akan menyapu. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Yarji'u, sedang pulang atau akan pulang. Nah, di sini yang sudah disebutkan tadi ini adalah untuk dhamir huwa. Ya, jadi teman-teman ketika belajar fi'il harus sebelumnya itu harus sudah menguasai dhamir. Ya, harus menguasai dhamir atau subjek-subjek dalam bahasa Arab yang ada 14 itu ya. Nah, semua contoh-contoh di sini itu untuk dhamir huwa. Ya, ini dia huwa. Nah, sedangkan dhamir ada banyak ya. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Untuk artinya bisa dibaca sendiri dan insya Allah kalau teman-teman mengikuti video beberapa waktu yang lalu tentu sudah paham ya tentang dhamir ini. Nah, kali ini kita akan belajar perubahan fi'lul mudhari dalam setiap dhamirnya ya. Nah, di sini sengaja saya sandingkan fi'lul madi dan fi'lul mudhari bersanding biar teman-teman tahu perbedaannya. Karena kemarin di video selanjutnya mungkin kalau teman-teman sudah baca, teman-teman bisa lihat di link di atas ya tentang fi'lul madi. Nah, kalau fi'lul madi itu perubahannya hanya ada di akhir. Ini kata dasarnya kataba menjadi kataba, imbuhannya kan di akhir. Katabu ini juga di akhir, katabat di akhir, semuanya di akhir. Nah, kalau untuk fi'lul mudhari itu perubahannya di awal dan di akhir gitu ya. Jadi, nah ini kataba yaktubu. Berarti mengikuti pola fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, ingat ini domah ya. Fa'ala yaf'ulu. Oke. Polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau fi'lul mudhari itu selalu diawali dengan huruf mudhora'ah. Ya, huruf mudhora'ah itu ada apa saja nanti kita lihat.
Nih, huruf mudharaah itu ada nun, alif, ya, dan ta. Jadi fi'lul mudhari itu akan diawali dengan salah satu huruf di sini. Ada yang diawali dengan nun, ada yang diawali dengan alif, ada yang diawali dengan ya, ada yang diawali dengan ta. Ya. Kita lihat di sini, ini diawali dengan ya, ini dengan ta. Nah, di sini nyempil nih ya lagi. Di sini ada ta juga. Oke, jadi sampai di sini. Kalau fi'lul madi perubahannya hanya di akhir, kalau fi'lul mudhari perubahannya ada di awal dan di akhir, ya, di awal dan di akhir. Di awal itu dengan huruf mudharaah yaitu ya atau ta atau alif atau nun, tapi di akhir itu perubahannya beragam, ya. Kita bisa pelajari polanya. Nah, kita lihat di sini. Kataba menjadi yaktubu, ya. Yaktubu itu untuk domir huwa, ya. Kalau untuk huma menjadi yaktubani. Kira-kira apa yang berubah? Ya-nya tetap, ya fathah, kaf sukun, ta domah tetap, ya. Nah, ba dari ba di sini, ba-nya yang tadinya domah berubah menjadi fathah, kemudian diberi imbuhan alif dan nun, ya. Perubahannya di akhir. Ya, kemudian yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ya, ini perubahannya juga di akhir. Kemudian untuk hiya itu taktubu. Taktubu. Nah, yang tadinya ya, kemudian sini ganti tak, ya, karena untuk perempuan. Untuk perempuan tuh identik dengan tak, kalau laki-laki identik dengan ya gitu. Kurang lebih begitu kalau fi'lul mudhari, ya. Kemudian taktubu. Ini mirip ya dengan ini, ya, karena huwa itu juga pasangannya adalah ya. Yaktubu kemudian jadi taktubu. Kalau untuk humanya perempuan, jadi yang tadinya taktubu menjadi taktubani. Imbuhannya apa? Ternyata ada alif dan nun, ya. Kemudian kalau untuk huna ada yaktubna. Nah, ini nyempil sendiri nih. Yang lainnya pakai tak, yang ini pakai ya nih. Yaktubna. Jadi imbuhannya adalah ya di awal, ba dan nun di akhir. Kalau ini mirip nih, ya. Ini mirip dengan hiya. Anta itu sama dengan hiya, taktubu. Kemudian berubah menjadi taktubani, ya, alif dan nun juga. Kemudian taktubuna, waw dengan nun. Kemudian untuk anti menjadi taktubina. Imbuhannya yang awal diberi imbuhan ta, yang akhir diberi imbuhan ya dan nun, dan harokatnya kasroh gitu, ya. Kemudian untuk antumah taktubani, taktubina, taktubani, imbuhannya tak di awal, ba alif dan nun di akhir, ya. Kalau antunna tak di awal, ba dan nun di akhir. Kalau ana hanya ada di awal imbuhannya, yaitu alif. Khusus untuk ana imbuhannya alif, ya, belakangnya nggak ada imbuhan. Dan untuk nahnu, khusus untuk nahnu imbuhannya adalah nun di awal, dan di akhir nggak ada imbuhan, ya. Jadi sebetulnya ini nih harus dihafal biar kalian nggak bingung, ya. Kalau sudah menghafal itu nanti bisa merubah perubahan yang lain, ya. Jadi kalau fi'lul madi kemarin kan kataba, katabu, katabat, katabata, katabena, katabeta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabetunna, katabetu, katabena. Kalau fi'lul mudhari perubahannya agak panjang. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubana, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana, aktubu, naktubu gitu, ya. Nah, oke. Ini harus dihafal, ya, biar lebih mudah lagi. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ini tadi, ya, huruf ini namanya huruf mudharaah, yaitu huruf yang akan mengawali dengan huruf fi'lul mudhari. Kita buktikan. Ya, ini ya. Kita lihat ini dia ya, ini ta, ya, ta. Kemudian ta, alif dan nun, ya. Jadi ada ta, ya, alif dan nun. Ta, ya, alif dan nun. Oke. Nah, tadi kita di awal sudah belajar tentang pola perubahan fi'lul madi ke fi'lul mudhari, yaitu kataba yaktubu, ya. Fa'ala yaf'ulu. Contohnya adalah
yaktubu ya. Yaf'ulu contohnya yaktubu, kalau fa'ala yaf'alu contohnya yakra'u. Ya kan beda nih. Ini domah, ini fathah. Kemudian ini kasroh. Nah, itu tidak tidak membuat perubahan di akhir juga menjadi beda. Ini enggak. Jadi mau polanya fa'ala yaf'ilu, mau polanya fa'ala yaf'ulu, mau polanya fa'ala yaf'alu ya. Mau domah, fathah, kasroh, itu juga imbuhannya di awal dan di akhir untuk fi'lul mudhari tetap. Lihat nih. Ya alif dan nun, ini juga ya alif dan nun. Ini juga ya alif dan nun, meskipun harokatnya lam fi'il ya. Ainu fi'ilnya ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Tapi untuk imbuhan awal dan akhirnya untuk fi'il mudhari semuanya sama. Ya, yaktubu, ya ba dan nun, ini juga ya alif dan nun, ini juga ya alif dan nun, ini juga ya alif dan nun. Kalau untuk hum, imbuhannya ya waw nun, ini juga ya waw nun, ini juga ya waw nun. Kalau untuk hiya ada ta dan hanya ada imbuhan ta di awal. Lihat ini ta. Untuk huma imbuhannya adalah ta alif dan nun, ini juga ta alif dan nun, ini juga ta alif dan nun. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Ya, karena huwa ini kan artinya dia satu orang laki-laki. Ya, kemudian fi'lul mudhari itu kan artinya sedang atau akan sedang atau akan. Maka ketika di sini yaktubu artinya menulis, ini kan untuk domirnya huwa ya. Huwa ini kan artinya dia laki-laki. Jadi ini artinya dia satu orang laki-laki sedang menulis, atau dia satu orang laki-laki akan menulis, begitu. Kemudian untuk huma kan artinya dia, tapi untuk dua orang laki-laki. Maka ketika menjadi yaktubani, artinya menjadi dia dua orang laki-laki sedang menulis, atau dia dua orang laki-laki akan menulis gitu. Kemudian bagaimana kalau mengartikan membaca? Kita lihat nih, misalnya untuk hum. Hum itu kan artinya mereka laki-laki ya. Mereka laki-laki. Karena qara'a itu tadi artinya membaca, maka maka yaqra'una. Lihat ini yaqra'una, barisnya ke sini, deretannya ke sini, berarti ini untuk hum. Hum tadi artinya mereka laki-laki. Jadi ini artinya mereka laki-laki sedang membaca, atau mereka laki-laki akan membaca, gitu ya. Atau kalau di sini berarti mereka laki-laki sedang duduk, atau mereka laki-laki akan duduk. Karena fi'lul mudhari itu artinya sedang atau akan, ya. Berarti kalau hiya kan artinya dia perempuan. Berarti di sini dia perempuan sedang menulis, dia perempuan sedang membaca, dia perempuan sedang duduk. Ya. Kita lihat ke bawah nih. Anta kan artinya kamu laki-laki. Berarti di sini taktubu artinya kamu laki-laki sedang menulis. Kamu laki-laki sedang membaca. Kamu laki-laki sedang duduk gitu ya. Kemudian ana, aktubu, akra'u, ajlisu. Ana kan artinya saya. Jadi kalau aktubu, saya sedang menulis atau saya akan menulis ya. Akra'u, saya sedang membaca atau saya akan membaca gitu ya. Ajlisu, saya sedang duduk atau saya akan duduk gitu. Kalau nahnu kan artinya kita, tinggal diartikan saja. Berarti ini kita sedang duduk, kita sedang menulis, kita telah menulis, atau kita sedang membaca, kita telah membaca. Najlisu, kita sedang duduk, kita telah duduk. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Tentu kalian perlu banyak belajar dari sumber-sumber yang lain juga untuk bisa melengkapi penyampaian saya yang mungkin banyak kekurangannya ini. Tapi untuk kali ini mungkin akan saya akhiri dulu. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.